Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Yusuf dengan NIM 24045010042. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Adapun topik layanan yang saya akan bahas yaitu dasarnya keutamaan dalam bersyukur. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan RPL layanan sebagai berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Tentunya baik-baik ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan hasil layanan saya dengan topik layanan yaitu dahsyatnya keutamaan dalam bersyukur. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini saya sebagai konselor saya akan membuat siswa-siswi untuk bersemangat dalam belajar, dalam proses pembelajaran, dan merasa tidak bosan dalam proses pembelajaran. Jadi di sini saya akan mengadakan ice breaking. Jadi permainan ice breaking yang saya bawakan yaitu seperti ini. Perhatikan ya. Di sini kita hanya bermain tangan kelingking dan tangan jempol. Jadi tangan kita berjalan dua-duanya ya. Jadi begini. Di sini di tangan kanan kita adalah jari jempol dan di tangan kiri adalah jari kelingking atau jari kecil ya. Jadi di sini cara bermainnya yaitu seperti ini. Kita bernyanyi ya. Jadi kita di sini untuk melatih otak kanan dan otak kiri. Jadi permainannya seperti ini. Potong bebek angsa dikuali, nona minta dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Jadi begitu cara mainnya. Jadi baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus mengetahui tujuan dari topik layanan yang kita bahas, yaitu layanan dahsyatnya keutamaan dalam bersyukur. Kita harus mengetahui apa tujuannya. Tujuan itu terbagi atas dua, yaitu yang pertama tujuan khusus dan yang pertama tujuan umum dan yang kedua adalah tujuan khusus. Jadi yang pertama yaitu tujuan umum. Tujuan umum yaitu peserta didik dapat mengetahui dan menyadari nikmat dari pemberian Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki sikap syukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khususnya yaitu terbagi atas 3. Yang pertama adalah peserta didik dapat memahami manfaat bersyukur, dan yang kedua adalah peserta didik dapat memahami akibat dan ancaman jika tidak mau bersyukur, dan yang ketiga adalah peserta didik dapat memahami sebab-sebab kurangnya bersyukur. Oke, baik, di sini saya akan menyampaikan atau membahas tujuan khusus yang saya sebutkan tadi, yang terdiri atas 3. Jadi yang pertama adalah manfaat bersyukur. Jadi di sini dalam kehidupan kita pasti kita pernah mengalami hal yang membuat kita bahagia dan kadang-kadang juga malah membuat kita merasa menjalani hidup adalah sebuah penderitaan. Jadi bersyukur atas kehidupan yang telah Allah berikan, kita yang diberikan, kita masih diberi kesempatan untuk bisa hidup bernapas.
panca indera yang sempurna juga. Jadi di sini ada beberapa manfaat bersyukur dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, hidup dalam keberuntungan. Jadi orang yang hidup bersyukur akan selalu berpikir positif di dalam setiap hal yang menimpahnya, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Jadi itulah yang dimaksud dengan hidup dalam keberuntungan. Jadi yang kedua adalah hidup dalam kebahagiaan. Jadi hidup dalam kebahagiaan itu yaitu orang yang bersyukur akan selalu merasa hidup yang penuh dengan kecukupan. Itulah yang dimaksud dengan hidup dalam kebahagiaan. Dan yang ketiga adalah memiliki wibawa di mata orang lain. Maksudnya yaitu orang yang berbahagia adalah orang yang hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Yang keempat adalah terlihat lebih rupawan. Maksudnya itu menurut para pakar psikologi, yaitu orang-orang yang bersyukur akan memiliki wajah yang selalu tersenyum menjalani hidup, dan orang-orang yang selalu tersenyum dinamakan cantiknya dan ketampakannya sangat rupawan. Jadi itulah yang dimaksud dengan terlihat lebih rupawan. Dan yang terakhir adalah awet muda dan umur panjang. Yang dimaksud yaitu orang-orang yang selalu bersyukur memiliki waktu yang sabar. Jadi itulah manfaat-manfaat dari bersyukur. Orang bersyukur sebuah kata yang sangat indah dan akan menjadi hal yang luar biasa ketika sudah dilakukan dengan sempurna, dengan baik hati dan ikhlas. Sesungguhnya itu tidak ada yang bisa merasa bahagia jika ia tidak pernah bersyukur. Jadi itulah manfaat-manfaat dari bersyukur. Yang berikutnya adalah akibat dan ancaman jika tidak mau bersyukur. Terdapat beberapa akibat dan ancaman jika tidak mau bersyukur. Yang pertama adalah hidup menderita. Hidup menderita yaitu hidup rasanya sebelum menjadi beban. Ini dengan keberuntungan orang lain dan enggan untuk berusaha yang lebih baik. Yang kedua yaitu hidup menjadi selalu sial. Maksudnya ini yaitu penelitian membuktikan orang yang tidak bersyukur selalu memiliki sifat negatif pada diri sendiri atau biasa disebut sebagai orang pesimis, dan pada orang lain biasa disebut sebagai buruk sangka. Jadi yang berikutnya yaitu yang ketiga, makna tersangka atau mudah terserang penyakit. Jadi yang dimaksud yaitu seperti pemarah, pengiri, dan berpikir negatif adalah sifat dari orang-orang yang tidak mau bersyukur dengan keadaan yang dia miliki sekarang ini, atau atau tidak menerima keadaannya yang sebenarnya. Yang keempat yaitu di akhirat disiksa oleh Tuhan. Jadi di sini firman Allah, jadi ada firman Allah yang mengatakan bahwa dan jika kalian manusia yang mau bersyukur atau nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, maka niscaya aku akan membuat atau menambahkan nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Dan jika kalian kufur atau tidak mau bersyukur, maka ketahuilah niscaya siksaku itu pedih. Yang artinya ayat ini menjelaskan bahwa orang yang tidak mau bersyukur atau kufur atau disebut atas nikmat Allah, bahkan siksaan yang pedih akan menimpa pada dirinya kelak ketika di akhirat.
Baik, yang berikutnya adalah sebab-sebab kurangnya bersyukur. Terdapat 4 sebab-sebab kurangnya bersyukur. Jadi yang pertama yaitu lalai dari nikmat Allah. Maksudnya ini sesungguhnya banyak manusia yang hidup dalam kenikmatan yang besar, baik nikmat yang umum maupun yang khusus. Akan tetapi dia lalai dari kenikmatan tersebut. Jadi yang kedua yaitu kebodohan terhadap hakikat nikmat. Maksudnya ini, sebagian orang yang tidak mengetahui nikmat, tidak mengenal dan tidak memahami nikmat, tidak memahami hakikat nikmat. Dia tidak tahu bahwa dirinya berada dalam kenikmatan karena dia tidak mengetahui hakikat nikmat itu. Yang ketiga adalah pandangan manusia kepada orang yang berada di atasnya. Jadi jika seorang manusia melihat ke depan orang yang di atasnya, yaitu orang-orang yang diberi kelebihan atasnya. Maksudnya dia akan meremehkan karunia yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia pun kurang dalam melaksanakan kewajiban bersyukur. Yang keempat adalah melupakan masa lalu. Di antara manusia ada yang pernah melewati kehidupan yang menyusahkan dan sempit. Dia hidup di masa-masa yang menegangkan dan penuh rasa takut, baik dalam masalah harta, penghidupan atau tempat tinggal dan lain sebagainya. Baik, itulah sebab-sebab kurang bersyukur terdapat atas 4, yaitu lalai dari nikmat Allah, yang kedua kebodohan terhadap hakikat nikmat, yang ketiga adalah pandangan sebagai manusia kepada orang yang berada di atasnya, dan yang keempat adalah melupakan masa lalu. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan layanan bimbingan klasikal yang saya sampaikan. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.